Coba bayangkan sebentar, semua yang kamu kenal, kota-kota besar, gunung-gunung, rumah, jalan raya, bahkan peradaban manusia, tiba-tiba hilang. Bukan karena perang, bukan karena meteor, bukan karena wabah, tapi karena air. Air turun dari langit tanpa henti. Air menyembur dari dalam bumi, dan perlahan semuanya tenggelam. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau seluruh dunia yang kita kenal hari ini tiba-tiba ditenggelamkan dalam satu peristiwa besar? Apakah kita siap? Atau justru kita akan menjadi seperti orang-orang di masa lalu yang menganggap peringatan hanya sebagai lelucon? Dalam sejarah manusia, ada satu kisah yang begitu kuat, begitu dramatis, dan begitu misterius. Kisah tentang banjir besar. Menariknya, cerita tentang banjir besar ini bukan cuma ada dalam satu kitab suci. Kita menemukannya dalam kisah Mesopotamia kuno seperti Epic of Gilgamesh. Kita juga menemukannya dalam mitologi Yunani melalui tokoh Deucalion, bahkan dalam tradisi-tradisi kuno lainnya di berbagai penjuru dunia. Seolah-olah umat manusia di berbagai tempat menyimpan satu memori yang sama, memori tentang air, tentang kehancuran, tentang awal yang baru. Apakah ini kebetulan budaya? Atau memang pernah terjadi sebuah peristiwa besar yang begitu dahsyat sampai jejaknya tertanam dalam ingatan kolektif manusia? Dalam tradisi Islam, kisah banjir besar ini tidak berdiri sebagai legenda. Ia hadir sebagai bagian dari sejarah kenabian. Dan di tengah kisah itu, ada satu nama yang sangat penting. Seorang nabi yang berdakwah bukan 10 tahun, bukan 50 tahun, bukan 100 tahun, tapi 950 tahun. Namanya adalah Nuh. Seorang manusia biasa yang menghadapi penolakan luar biasa. Seorang ayah yang harus menyaksikan anaknya sendiri menolak kebenaran. Seorang rasul yang membangun bahtera di tengah ejekan. Kisahnya bukan hanya tentang air yang menenggelamkan dunia, tapi tentang kesabaran yang hampir tak masuk akal, tentang kebenaran yang ditolak mayoritas, dan tentang bagaimana satu peristiwa mengubah arah peradaban manusia selamanya. Karena setelah banjir itu, dunia tidak pernah sama lagi. Dan dari segelintir orang yang selamat, sejarah umat manusia dimulai kembali. Pertanyaannya sekarang, jika kamu hidup di masa itu, apakah kamu akan naik ke bahtera? Atau kamu akan berdiri di daratan merasa semuanya baik-baik saja? Setelah wafatnya Nabi Idris, dunia sebenarnya tidak langsung hancur. Justru sebaliknya, manusia berkembang, populasi bertambah, kelompok-kelompok masyarakat mulai terbentuk, peradaban mulai tumbuh pelan-pelan. Secara fisik, dunia terlihat baik-baik saja. Tapi, masalah terbesar dalam sejarah manusia jarang dimulai dari luar. Ia selalu dimulai dari dalam, dari hati. Awalnya, masyarakat saat itu masih mengenal ajaran tauhid yang diwariskan sejak Nabi Adam dan Nabi Idris. Mereka tahu bahwa Tuhan itu satu. Mereka tahu bahwa hidup bukan sekedar makan, bekerja, dan berkembang biak. Namun waktu berjalan, generasi berganti. Dan seperti yang sering terjadi dalam sejarah, semakin jauh jarak dari sumber ajaran, semakin kabur pula pemahamannya. Di tengah masyarakat itu ada orang-orang saleh, tokoh-tokoh yang dikenal bijaksana, baik hati, dan dihormati banyak orang. Mereka menjadi panutan. Ketika mereka berbicara, orang mendengar. Ketika mereka menasihati, orang mengikuti. Lalu, suatu hari, orang-orang saleh itu meninggal dunia. Masyarakat merasa kehilangan. Rasa kehilangan itu
berubah menjadi keinginan untuk mengenang. Awalnya sederhana, mereka membuat simbol, mereka membuat patung, bukan untuk disembah, hanya untuk mengingat, supaya kita terinspirasi seperti mereka, supaya kita tidak lupa ajaran mereka. Niatnya terlihat baik, tapi sejarah sering membuktikan penyimpangan besar sering dimulai dari alasan yang terdengar masuk akal. Patung-patung itu diberi nama Wat, Suwa, Yahud, Ya'uk, Nasr. Nama-nama yang awalnya hanyalah tokoh manusia biasa. Namun, generasi berikutnya tidak lagi tahu cerita aslinya. Mereka tidak tahu bahwa itu hanya simbol. Yang mereka tahu hanyalah ini sesuatu yang harus dihormati, ini sesuatu yang dianggap sakral. Dan perlahan, penghormatan berubah menjadi ritual. Ritual berubah menjadi keyakinan. Keyakinan berubah menjadi penyembahan. Tanpa terasa, kemusyrikan pertama dalam sejarah manusia mulai mengakar. Yang lebih mengkhawatirkan bukan cuma soal patung, tapi bagaimana kemusyrikan itu menjadi sesuatu yang normal. Ia tidak lagi dipertanyakan, ia tidak lagi diperdebatkan. Ia menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Orang bangun pagi, bekerja, berdagang, membangun keluarga, dan di sela-sela itu mereka tunduk pada berhala. Bukan karena mereka membenci Tuhan, tapi karena mereka sudah lupa siapa Tuhan sebenarnya. Di sisi lain, struktur sosial masyarakat juga mulai berubah. Kaum elit mulai muncul. Orang-orang dengan kekuasaan dan pengaruh melihat satu hal penting. Agama bisa menjadi alat. Jika masyarakat percaya bahwa berhala-berhala itu sakral, maka siapa yang mengontrol tempat ibadah? Merekalah yang mengontrol masyarakat. Perlahan, kesenjangan sosial melebar. Kaum lemah semakin tertekan, kaum kaya semakin kuat. Kebenaran tidak lagi ditentukan oleh nilai, tapi oleh status. Dan ketika ada orang yang mempertanyakan sistem itu, ia dianggap pengganggu, pembuat masalah, ancaman stabilitas. Bayangkan hidup di masa itu. Semua orang melakukan hal yang sama. Semua orang percaya pada hal yang sama. Semua orang menganggap itu normal. Kalau kamu menolak, kamu sendirian. Dan disinilah letak masalah sebenarnya. Kemusyrikan bukan cuma soal menyembah patung. Ia adalah simbol dari bagaimana manusia mulai merasa cukup dengan versinya sendiri tentang kebenaran. Mereka tidak lagi mencari wahyu, tidak lagi mencari petunjuk. Mereka merasa sistem yang ada sudah cukup. Padahal justru saat itulah mereka sedang berjalan menuju kehancuran. Dunia terlihat stabil, tapi secara spiritual ia retak. Dan ketika sebuah peradaban rusak dari dalam, pertanyaannya bukan lagi apakah ia akan runtuh, tapi kapan. Di tengah kondisi seperti inilah Allah mengutus seorang rasul, seorang manusia yang akan berdiri sendirian melawan arus mayoritas. Namanya Nuh. Dan apa yang akan terjadi setelah itu akan mengubah sejarah manusia selamanya. Di tengah dunia yang mulai tenggelam dalam kesyirikan itu, Allah tidak langsung menurunkan azab, tidak langsung menghancurkan. Karena dalam setiap kehancuran peradaban, selalu ada hal yang datang lebih dulu, yaitu peringatan. Dan peringatan itu datang melalui seorang manusia. Namanya adalah Nuh. Beliau bukan malaikat, bukan raja, bukan orang dengan kekuatan militer. Beliau hanya seorang manusia biasa, tapi dengan satu tugas luar biasa.
mengembalikan manusia kepada tauhid. Bayangkan momen itu, ketika mayoritas masyarakat sudah nyaman dengan sistem mereka, sudah merasa benar dengan keyakinan mereka. Lalu tiba-tiba ada satu orang berdiri dan berkata, "Kalian sedang berada di jalan yang salah." Itu bukan kalimat yang mudah diucapkan dan lebih tidak mudah lagi untuk diterima. Inti dakwah Nabi Nuh sebenarnya sangat sederhana. Bukan teori yang rumit, bukan filsafat yang berat. Hanya satu pesan utama. Sembahlah Allah saja. Tinggalkan berhala-berhala itu. Kembalilah kepada Tuhan yang satu. Tapi justru karena kesederhanaannya itulah ia terasa mengancam. Karena kalau tauhid kembali ditegakkan, maka sistem lama akan runtuh, kekuasaan palsu akan hancur, pengaruh para elit akan melemah. Nabi Nuh tidak berdakwah setahun, tidak 10 tahun. Beliau berdakwah selama 950 tahun. Coba bayangkan, kalau hari ini kamu menyampaikan satu kebenaran, ditolak 1 minggu saja rasanya sudah lelah. Beliau menghadapi penolakan selama berabad-abad. Dan cara beliau berdakwah pun luar biasa konsisten. Beliau menyeru kaumnya siang dan malam, terang-terangan di depan umum, diam-diam secara personal, kadang berbicara kepada kelompok, kadang berbicara dari hati ke hati. Beliau tidak menyerah hanya karena satu metode yang tidak berhasil. Kalau ditolak di satu tempat, beliau coba cara lain. Kalau diejek di depan umum, beliau tetap mendekati secara pribadi. Tapi semakin lama, penolakannya semakin keras. Awalnya mungkin hanya diabaikan, lalu mulai ditertawakan, kemudian dihina. Dia ini cuma manusia biasa, kenapa kita harus mengikuti dia? Kalau memang benar, kenapa pengikutnya cuma orang-orang lemah? Kaum elit mulai memainkan narasi. Mereka menyebarkan opini bahwa Nabi Nuh adalah ancaman, bahwa ajarannya akan memecah belah masyarakat, bahwa mengikuti beliau berarti melawan tradisi nenek moyang. Dan seperti biasa, mayoritas lebih mudah mengikuti suara yang keras daripada suara yang benar. Yang mengikuti Nabi Nuh kebanyakan berasal dari kalangan bawah, orang-orang yang tidak punya kuasa, yang tidak punya pengaruh, yang mungkin justru lebih peka terhadap kebenaran. Ini menjadi bahan ejekan baru. Lihat pengikutmu, cuma orang-orang rendahan. Tekanan sosialnya bukan main. Bayangkan hidup di tengah masyarakat yang hampir semuanya menolak kamu. Setiap hari diejek, setiap hari dianggap sesat, setiap hari dipandang aneh, dan ini bukan 1-2 tahun, ini berabad-abad. Secara psikologis, ini luar biasa berat. Bukan cuma soal ditolak, tapi soal melihat orang-orang yang kamu pedulikan berjalan menuju kehancuran. Sebagai seorang nabi, beliau tahu konsekuensinya. Beliau tahu bahwa jika mereka terus menolak, azab akan datang. Sebagai manusia, beliau tentu berharap mereka berubah. Itulah konflik batin yang tidak terlihat. Di satu sisi, tugas kerasulan. Di sisi lain, kasih sayang terhadap kaumnya. Setiap hari beliau berbicara dengan harapan. Mungkin hari ini mereka mau mendengar. Mungkin hari ini ada yang berubah. Tapi hari demi hari berlalu, dan jumlah yang beriman tetap sedikit. Bayangkan berada di posisi beliau, 950 tahun. Hasilnya hanya segelintir orang. Secara logika dunia itu mungkin disebut gagal. Tapi dalam ukuran langit, itu adalah puncak kesabaran. Karena dakwah bukan soal angka, bukan soal popularitas, bukan soal mayoritas, tapi soal menyampaikan kebenaran meski sendirian.
Dan ketika penolakan sudah mencapai puncaknya, ketika hati mayoritas benar-benar tertutup, akan datang satu momen penting. Momen ketika doa seorang nabi naik ke langit. Dan setelah itu, sejarah manusia tidak akan pernah sama lagi. Semakin lama dakwah berjalan, suasana makin panas. Kalau di awal, mungkin Nabi Nuh hanya dianggap orang aneh. Sekarang, beliau mulai dianggap berbahaya. Kaum elit tidak tinggal diam. Mereka tahu satu hal penting. Kalau ajaran tauhid ini menyebar, sistem yang mereka bangun bisa runtuh. Bayangkan, kalau masyarakat berhenti menyembah berhala, siapa yang kehilangan pengaruh? Kalau orang-orang sadar bahwa semua manusia setara di hadapan Tuhan, siapa yang kehilangan posisi istimewa? Jadi, mereka melakukan apa yang sering dilakukan penguasa ketika merasa terancam, yaitu membentuk opini. Mereka mulai memprovokasi masyarakat. Nuh itu sesat. Nuh itu cuma manusia biasa. Nuh ingin mengubah tradisi nenek moyang kita. Nuh memecah belah masyarakat. Dan ketika argumen tidak cukup kuat, mereka beralih ke serangan personal. Nuh itu gila. Nuh itu tidak waras. Nuh membuat kekacauan. Tuduhan seperti ini bukan hal baru dalam sejarah para nabi. Karena ketika seseorang tidak bisa dibantah pesannya, yang diserang adalah pribadinya. Tekanan sosial makin terasa. Orang-orang yang mengikuti Nabi Nuh ikut menjadi sasaran. Dan siapa pengikut beliau? Bukan orang kaya, bukan tokoh berpengaruh, bukan bangsawan. Kebanyakan adalah orang-orang yang lemah. Mereka yang tidak punya status tinggi, yang mungkin selama ini justru tertindas oleh sistem sosial. Ini menjadi bahan ejekan baru bagi kaum elit. Kalau ajaranmu benar, kenapa pengikutmu cuma orang rendahan? Seolah-olah kebenaran diukur dari siapa yang mengikutinya. Padahal dalam banyak kisah kenabian, justru orang-orang sederhana yang lebih cepat menerima kebenaran karena hati mereka tidak terlalu penuh dengan kesombongan. Bayangkan berada di posisi Nabi Nuh. Setiap hari melihat orang-orang diejek hanya karena beriman. Setiap hari melihat kebenaran diputar balikan. Tapi ujian beliau tidak berhenti di luar rumah. Ia masuk ke dalam, masuk ke keluarganya sendiri. Istrinya tidak beriman. Dan yang lebih parah lagi, anaknya sendiri memilih untuk menolak. Ini bukan sekedar penolakan sosial, ini penolakan yang personal. Sebagai seorang nabi, beliau paham bahwa iman adalah pilihan masing-masing. Tapi sebagai seorang ayah, mana mungkin hati tidak hancur? Bayangkan membesarkan seorang anak, melihatnya tumbuh, menyayanginya, berharap yang terbaik untuknya. Lalu suatu hari, anak itu berdiri di seberang keyakinanmu. Bukan cuma berbeda pendapat, tapi menolak kebenaran yang kamu yakini sepenuh jiwa. Disinilah konflik batin terbesar muncul. Di satu sisi, beliau adalah seorang rasul. Tugasnya jelas, menyampaikan kebenaran tanpa kompromi. Di sisi lain, beliau adalah seorang ayah. Hatinya tentu ingin anaknya selamat, ingin keluarganya bersama dalam keselamatan. Bayangkan beratnya tekanan itu. Berdakwah hampir 1000 tahun, ditolak mayoritas masyarakat, diejek, dihina, dianggap gila. Dan di rumah, tidak semua keluarganya berada di jalan yang sama. Kesepian seperti ini bukan kesepian biasa. Ini kesepian dalam perjuangan. Kesepian ketika kamu berdiri untuk sesuatu yang benar, tapi hampir semua orang di sekelilingmu tidak melihatnya. Dan mungkin di titik-titik tertentu, sebagai manusia, beliau pasti pernah merasa sangat sedih.
bukan ragu terhadap kebenaran, tapi sedih melihat betapa kerasnya hati manusia, betapa sulitnya mereka menerima satu pesan sederhana, sembahlah Tuhan yang satu. Namun justru disinilah letak kemuliaan Nabi Nuh. Beliau tidak membalas hinaan dengan hinaan, tidak membalas ejekan dengan kekerasan. Beliau tetap sabar, tetap menyeru, tetap berharap, sampai akhirnya ada satu momen ketika kesabaran itu bertemu dengan keputusan ilahi. Dan saat keputusan itu turun, dunia akan memasuki babak paling menentukan dalam sejarahnya. Bayangkan berdiri hampir 1000 tahun, berbicara, menyeru, mengingatkan, memohon agar manusia kembali kepada Tuhan, dan hampir semuanya menolak. Itulah yang dialami oleh Nuh. 950 tahun bukan angka kecil. Itu bukan sekedar waktu. Itu adalah generasi demi generasi. Anak kecil yang dulu menertawakannya tumbuh dewasa dan ikut menolak. Lalu anak mereka pun mengulangi hal yang sama, seolah-olah penolakan itu diwariskan. Dan pada satu titik, Nabi Nuh melihat sesuatu yang menyakitkan. Bukan hanya sedikit yang beriman, tapi yang menolak semakin keras, semakin sombong, semakin menantang. Mereka bukan lagi sekedar tidak percaya. Mereka ingin menghentikan dakwah itu sepenuhnya. Di momen seperti itulah seorang nabi mengangkat tangan. Bukan untuk menyerah, tapi untuk berdoa. Doa Nabi Nuh bukan doa penuh amarah. Itu doa penuh luka. Beliau berkata kepada Allah bahwa kaumnya benar-benar telah menolak. Bahwa jika mereka dibiarkan, mereka hanya akan melahirkan generasi yang sama kerasnya. Ini bukan keputusan emosional sesaat. Ini hasil dari ratusan tahun kesabaran. Bayangkan betapa beratnya sampai seorang nabi yang begitu sabar akhirnya berkata, "Ya Allah, tolonglah aku." Dan ketika doa seorang nabi naik ke langit, itu bukan doa biasa. Lalu datanglah keputusan ilahi. Sebuah keputusan yang akan mengubah sejarah manusia selamanya. Allah memberitahukan bahwa kaum yang terus menolak itu akan dihancurkan. Bukan sebagian, bukan simbolis, tapi kehancuran besar. Di sini mungkin kita bertanya, kenapa harus sampai dihancurkan? Karena ketika kebenaran sudah dijelaskan berulang kali, ketika kesempatan sudah diberikan selama berabad-abad, ketika hati sudah benar-benar menutup diri, maka kehancuran bukan lagi sekedar hukuman. Ia menjadi konsekuensi. Dan menariknya, keputusan itu tidak langsung berupa petir atau gempa. Allah memerintahkan sesuatu yang terlihat aneh. Bangunlah sebuah bahtera. Bayangkan reaksi Nabi Nuh saat menerima perintah itu. Bahtera, kapal besar, di tengah daratan, di tempat yang bahkan jauh dari lautan luas. Tapi disitulah letak ujian berikutnya. Iman bukan cuma soal percaya, tapi soal taat, bahkan ketika itu tidak masuk akal. Nabi Nuh tidak berdebat, tidak meminta penjelasan yang detail. Beliau mulai membangun, kayu demi kayu, bagian demi bagian, sebuah proyek besar yang bagi orang lain terlihat konyol, tapi bagi beliau itu adalah simbol harapan. Dan bersamaan dengan perintah membangun bahtera, Allah memberikan satu janji, yaitu keselamatan. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman. Jumlahnya tidak banyak, tapi kualitas iman mereka cukup untuk menyelamatkan peradaban. Bukan cuma manusia, makhluk hidup pun diperintahkan untuk dibawa. Seolah-olah bahtera itu bukan sekedar kapal. Ia adalah sebuah kapsul kehidupan. Tempat di mana sejarah akan diriset,
tempat di mana umat manusia akan dimulai kembali. Coba bayangkan suasana saat itu. Di satu sisi, kaum yang masih tertawa dan merasa aman. Di sisi lain, sekelompok kecil orang yang percaya pada sesuatu yang belum terlihat. Iman mereka diuji bukan dengan bukti yang sudah terjadi, tapi dengan janji yang belum terlihat. Dan mungkin inilah pelajaran besar dari momen ini. Terkadang, keselamatan tidak datang dalam bentuk yang spektakuler. Ia datang dalam bentuk ketaatan kecil yang konsisten. Sebuah kapal yang dibangun pelan-pelan, di tengah ejekan, di tengah keraguan, di tengah tekanan sosial. Dan ketika keputusan langit sudah turun, tidak ada lagi yang bisa menghentikannya. Yang tersisa hanyalah satu pertanyaan. Apakah kamu sudah berada di dalam bahtera atau masih berdiri di luar, merasa semuanya baik-baik saja? Setelah keputusan ilahi turun, Nuh tidak menunda, tidak menunggu tanda-tanda langit berubah, tidak menunggu awan menghitam, tidak menunggu orang-orang percaya dulu. Beliau mulai membangun sebuah bahtera, sebuah kapal besar di daratan. Bayangkan itu. Kalau hari ini ada seseorang membangun kapal raksasa di tengah kota, jauh dari laut, tanpa tanda-tanda banjir sama sekali, apa reaksi orang-orang? Persis seperti itu reaksi kaumnya. Awalnya mungkin heran, lalu bingung, lalu tertawa. Lihat Nuh, katanya akan ada banjir besar. Di mana airnya? Sudah tua, makin tidak masuk akal. Ejekan demi ejekan datang tanpa henti. Setiap kali mereka lewat dan melihat kerangka kayu kapal itu makin besar, mereka menjadikannya bahan hiburan. Bukan cuma meragukan, tapi merendahkan. Mereka merasa berada di posisi aman karena dunia masih seperti biasa. Langit cerah, tanah kering, tidak ada tanda-tanda bencana. Dan disinilah ironi terbesar dalam sejarah manusia. Seringkali kehancuran datang justru ketika semuanya terlihat baik-baik saja. Tapi Nabi Nuh tidak berhenti. Beliau tidak membalas ejekan dengan marah. Tidak juga mencoba membuktikan diri dengan debat panjang. Beliau terus membangun. Hari demi hari, tahun demi tahun. Setiap pukulan kayu adalah bentuk ketaatan. Setiap papan yang disusun adalah wujud kepercayaan pada janji Allah. Bayangkan mental yang dibutuhkan untuk melakukan itu. Membangun sesuatu yang belum bisa dijelaskan sepenuhnya kepada orang lain. Mengerjakan proyek besar tanpa dukungan mayoritas. Menjalani perintah Tuhan di tengah suara tawa yang meremehkan. Itu bukan sekedar pekerjaan fisik. Itu ujian iman. Kaum elit makin panas karena kapal itu bukan cuma kayu. Itu simbol. Simbol bahwa Nuh benar-benar yakin sesuatu akan terjadi. Dan keyakinan seperti itu menakutkan bagi orang yang tidak percaya. Mereka mungkin berpikir, bagaimana kalau dia benar? Tapi tidak mungkin. Dan ketika seseorang mulai takut dalam hatinya, cara termudah untuk menenangkan diri adalah dengan menertawakan. Semakin besar bahtera itu, semakin keras pula ejekan mereka. Sementara itu, orang-orang beriman membantu. Jumlah mereka memang sedikit, tapi hati mereka kuat. Mereka tidak punya bukti visual tentang banjir. Yang mereka punya hanyalah kepercayaan. Dan itu cukup. Bayangkan berada di kelompok kecil itu. Seluruh masyarakat menganggap kamu aneh, menganggap kamu tertipu, menganggap kamu mengikuti orang yang gila. Tekanan sosialnya luar biasa. Karena menjadi minoritas bukan hanya soal jumlah, tapi soal keberanian untuk tetap berdiri ketika semua orang duduk di arah yang berbeda. Bahtera itu perlahan menjadi garis pemisah, bukan cuma soal antara darat dan air, tapi antara iman dan kesombongan, antara percaya dan meremehkan. Ia adalah simbol keselamatan, tapi juga simbol ujian. Karena sampai detik terakhir sebelum banjir datang, semua orang masih punya pilihan.
masuk ke dalam atau tetap di luar. Yang menarik, tidak ada paksaan. Tidak ada tentara yang menyeret orang untuk naik. Tidak ada kekerasan. Yang ada hanya ajakan dan keputusan pribadi. Dan mungkin inilah pelajaran yang paling relevan untuk kita hari ini. Bahtera tidak selalu berbentuk kapal kayu besar. Kadang ia berbentuk peringatan. Kadang ia berbentuk nasihat. Kadang ia berbentuk kesempatan untuk berubah. Masalahnya, seringkali kita baru menyadari pentingnya bahtera setelah air mulai naik. Sementara di masa Nabi Nuh, bahtera itu berdiri lama. Cukup lama untuk dilihat. Cukup lama untuk direnungkan. Cukup lama untuk dipilih. Tapi kesombongan membuat banyak orang tetap berdiri di luar, merasa aman, merasa kuat, merasa dunia tidak mungkin berubah drastis. Padahal perubahan terbesar dalam sejarah manusia sudah semakin dekat. Dan ketika tanda pertama itu muncul, tawa akan terhenti. Setelah Bahtera berdiri, setelah ejekan demi ejekan dilontarkan, setelah bertahun-tahun dianggap tidak masuk akal, tanda itu akhirnya datang. Bukan petir besar dulu, bukan gempa yang mengguncang bumi, tapi sesuatu yang terlihat sederhana. Air. Awalnya mungkin hanya gerimis, langit mulai berubah, awan menebal. Orang-orang mungkin masih berkata, cuma hujan biasa. Tapi kali ini berbeda. Hujannya tidak berhenti, bukan 1 jam, bukan 1 hari. Air turun terus dari langit. Dan yang lebih mengejutkan, air juga memancar dari bumi. Tanah yang selama ini kokoh, tiba-tiba memuntahkan air dari dalamnya. Bayangkan suasananya. Langit mencurahkan air tanpa henti, bumi menyemburkan air dari segala arah. Sungai meluap, tanah mulai terendam, dan saat itulah orang-orang mulai sadar. Ini bukan hujan biasa. Di tengah kepanikan itu, Bahtera yang selama ini ditertawakan menjadi satu-satunya tempat yang aman. Pintu Bahtera terbuka, orang-orang beriman sudah di dalam. Makhluk hidup yang diperintahkan untuk dibawa pun sudah masuk, dan perlahan kapal itu mulai terangkat. Air naik semakin tinggi, gelombang mulai terbentuk. Bahtera yang tadinya diam di darat kini benar-benar mengapung. Sebuah momen yang pasti sangat sunyi bagi Nabi Nuh, karena apa yang selama ini beliau sampaikan akhirnya menjadi kenyataan. Tapi di tengah kekacauan itu ada satu adegan yang paling menyayat hati. Anaknya. Anak yang beliau sayangi. Anak yang beliau harapkan untuk selamat. Nabi Nuh melihatnya berada di luar. Air semakin tinggi. Waktu semakin sempit. Dengan suara seorang ayah beliau memanggilnya. "Wahai anakku, naiklah bersama kami. Jangan bersama orang-orang yang kafir." Itu bukan hanya ajakan seorang nabi, itu panggilan seorang ayah. Penuh harapan, penuh kecemasan, penuh kasih sayang. Tapi jawaban yang datang begitu menyakitkan. "Aku akan mencari perlindungan di gunung. Gunung itu akan melindungiku dari air." Bayangkan momen itu. Seorang anak merasa logikanya cukup untuk menyelamatkan dirinya. Merasa tempat tinggi akan lebih aman. Merasa ia tidak membutuhkan Bahtera. Nabi Nuh menjawab dengan kalimat yang berat. Tidak ada yang bisa melindungi hari ini dari keputusan Allah, kecuali yang diberi rahmat olehnya. Dan sebelum percakapan itu selesai, gelombang besar datang, memisahkan mereka. Seorang ayah melihat anaknya hilang di balik air. Tidak ada adegan yang lebih emosional dari itu. Bukan karena beliau kurang berusaha, bukan karena beliau kurang menyampaikan, tapi karena iman tidak bisa dipaksakan. Air terus naik, gelombang setinggi gunung mengguncang bumi. Orang-orang yang dulu tertawa kini berteriak. Orang-orang yang merasa aman kini mencari tempat berpijak, tapi tidak ada lagi tempat.
Tanah yang mereka banggakan sudah hilang. Gunung yang mereka andalkan tidak cukup tinggi. Berhala yang mereka sembah tidak bisa menyelamatkan. Semua sistem yang mereka yakini runtuh dalam satu peristiwa. Dan satu persatu mereka tenggelam. Bukan hanya tubuh, tapi kesombongan, keangkuhan, penolakan panjang selama berabad-abad, semua berakhir di bawah air. Di atas bahtera, suasananya pasti campur aduk. Ada keselamatan, tapi juga kehilangan. Ada harapan, tapi juga luka. Air menutupi daratan sepenuhnya. Dunia yang lama telah berakhir. Dan yang tersisa hanyalah bahtera itu mengapung di atas gelombang, membawa masa depan umat manusia. Banjir itu bukan hanya tentang air, ia tentang konsekuensi. Tentang bagaimana kebenaran yang terus ditolak, pada akhirnya akan digantikan oleh keputusan yang tidak bisa dibatalkan. Dan ketika air mulai surut nanti, dunia yang muncul bukan lagi dunia yang sama, karena peradaban lama sudah hilang. Yang tersisa hanyalah mereka yang memilih untuk percaya. Air yang selama ini bergemuruh perlahan mulai tenang. Gelombang yang setinggi gunung itu tidak lagi menghantam. Hujan yang turun tanpa henti akhirnya berhenti. Langit kembali cerah. Bayangkan suasana itu. Berhari-hari, mungkin berminggu-minggu, dunia hanya berisi air. Tidak ada daratan, tidak ada kota, tidak ada peradaban. Lalu perlahan permukaan air mulai turun. Tanah mulai terlihat lagi. Dan bahtera yang selama ini mengapung tanpa arah akhirnya berhenti. Dalam tradisi Islam disebutkan bahwa bahtera itu berlabuh di atas Gunung Judi, sebuah titik baru dalam sejarah manusia. Bayangkan momen ketika pintu bahtera dibuka, udara segar masuk, cahaya matahari menyinari wajah-wajah yang selamat. Tapi pemandangan di luar bukan dunia yang mereka kenal lagi. Tidak ada lagi rumah lama. Tidak ada lagi jejak peradaban sebelumnya. Dunia seperti direset, kosong, sunyi, baru. Bagi sebagian orang, itu mungkin terasa menakutkan, memulai lagi dari nol, tanpa sistem lama, tanpa masyarakat lama, tanpa struktur sosial lama. Tapi di sisi lain, itu juga kesempatan. Kesempatan membangun dunia dengan pondasi yang berbeda, bukan di atas kesombongan. Bukan di atas kemusyrikan, tapi di atas iman. Dari bahtera itulah umat manusia dimulai kembali. Dari orang-orang yang beriman, dari mereka yang memilih percaya ketika mayoritas menolak. Bayangkan beratnya tanggung jawab itu. Mereka bukan hanya penyintas. Mereka adalah generasi awal dunia yang baru. Setiap keputusan mereka akan membentuk arah sejarah berikutnya. Di tengah suasana itu ada satu sosok yang berdiri menyaksikan semuanya. Nuh. Beliau telah melalui hampir 1000 tahun dakwah, melihat generasi lahir dan mati, melihat ejekan berubah menjadi kepanikan, melihat dunia lama tenggelam, dan sekarang beliau menyaksikan dunia baru muncul. Dalam banyak tradisi, Nabi Nuh dikenal sebagai bapak kedua manusia. Karena setelah banjir besar itu, keturunan manusia berasal dari orang-orang yang selamat bersamanya. Bayangkan gelar itu, bukan gelar kekuasaan, bukan gelar kehormatan duniawi, tapi simbol bahwa beliau menjadi titik awal baru bagi peradaban manusia. Namun jangan bayangkan momen ini hanya sebagai kemenangan. Ada rasa syukur tentu, tapi juga ada luka. Karena di balik dunia baru itu, ada kenangan tentang mereka yang tidak selamat. Ada anak yang hilang di balik gelombang. Ada keluarga yang tidak ikut naik ke bahtera. Dunia baru lahir, tapi dengan harga yang tidak ringan. Dan mungkin disitulah pelajaran terdalamnya, bahwa setiap awal baru kadang datang setelah ujian besar. Bahwa keselamatan bukan cuma soal bertahan hidup, tapi soal bertahan dalam iman.
Coba bayangkan diri kita di posisi itu. Bangun di dunia yang benar-benar baru. Tidak ada teknologi, tidak ada sistem besar, tidak ada bangunan megah. Hanya manusia, alam, dan keimanan. Segalanya harus dimulai lagi, dan dari situlah sejarah bergerak. Perlahan, bertahap, generasi demi generasi, sampai akhirnya kita berada di zaman sekarang. Zaman yang mungkin terlihat modern, tapi tidak menghadapi ujian yang sama. Apakah kita belajar dari sejarah atau kita akan mengulanginya? Banjir itu sudah lama berlalu, airnya sudah surut ribuan tahun yang lalu. Tapi pesan dari kisah ini tetap hidup. Karena yang tenggelam waktu itu bukan cuma soal peradaban. Yang diuji bukan cuma bangunan dan tanah. Yang diuji adalah hati manusia. Dan pertanyaannya untuk kita hari ini sederhana. Jika peringatan itu datang lagi, apakah kita siap membangun bahtera kita sendiri? Sekarang kita masuk ke bagian yang bikin kisah ini makin menarik secara sejarah dan peradaban. Karena ternyata cerita tentang banjir besar ini bukan cuma ada dalam tradisi Islam. Di wilayah Mesopotamia kuno, tempat lahirnya peradaban awal manusia, ada sebuah kisah epik legendaris yang dikenal sebagai Epic of Gilgamesh. Dan di dalamnya ada cerita tentang banjir besar yang sangat mirip dengan kisah Nabi Nuh. Yuk kita bahas. Dalam epik kuno itu ada satu tokoh penting bernama Utnapishtim. Dialah sosok yang selamat dari banjir besar dalam mitologi Mesopotamia. Kalau kita baca ceritanya, banyak bagian yang terasa familiar banget. Pertama, ada peringatan tentang banjir besar. Dalam kisah Utnapishtim, para dewa memutuskan untuk menghancurkan manusia dengan banjir besar. Salah satu dewa kemudian memperingatkan Utnapishtim secara diam-diam agar ia bersiap. Mirip dengan kisah Nabi Nuh yang mendapat wahyu bahwa kaumnya akan dihancurkan. Kedua, ada perintah membangun kapal. Utnapishtim diperintahkan membangun kapal besar untuk menyelamatkan diri, sama seperti kisah Nabi Nuh yang diperintahkan membangun bahtera. Ketiga, menyelamatkan keluarga dan makhluk hidup. Utnapishtim membawa keluarganya, para pengrajin, dan berbagai makhluk hidup ke dalam kapal. Kita juga tahu Nabi Nuh membawa orang-orang beriman serta makhluk hidup yang diperintahkan. Keempat, kapal berhenti di gunung. Dalam kisah Mesopotamia, kapal Utnapishtim akhirnya berhenti di sebuah gunung setelah air surut. Dalam tradisi Islam, bahtera Nabi Nuh berlabuh di atas gunung Judi. Kelima, awal baru bagi manusia. Setelah banjir, kehidupan dimulai kembali dari para penyintas. Persis seperti konsep dunia baru setelah banjir Nabi Nuh. Kalau dilihat sekilas, kemiripannya luar biasa. Dan ini sering jadi bahan diskusi para sejarawan dan akademisi. Apakah ini cerita yang sama dengan versi yang berbeda? Apakah ini memori kolektif tentang bencana besar di masa lampau? Pertanyaannya menarik. Nah, disinilah letak perbedaan besarnya. Dalam Epic of Gilgamesh, sistem kepercayaannya bersifat politeistik atau banyak dewa. Keputusan banjir datang bukan dari satu Tuhan yang Maha Esa, tapi dari rapat para dewa, dan alasannya pun cukup berbeda. Dalam kisah itu, manusia dianggap terlalu berisik. Jumlah mereka terlalu banyak. Para dewa merasa terganggu. Jadi, banjir terjadi karena para dewa tidak nyaman. Bandingkan dengan kisah Nabi Nuh, banjir bukan karena Tuhan terganggu, bukan karena manusia berisik, tapi karena kesyirikan, kezaliman, dan penolakan terhadap kebenaran yang sudah disampaikan ratusan tahun. Motifnya moral dan spiritual, ada unsur keadilan ilahi, ada proses panjang dakwah, ada peringatan berkali-kali. Itu beda banget secara konsep. Perbedaan besar lainnya adalah soal akhir kisah. Utnapishtim setelah selamat dari banjir diberi keabadian oleh para dewa. Ia menjadi manusia yang hidup selamanya, sedangkan Nabi Nuh tetap menjadi manusia biasa. Beliau tidak diberi keabadian.
beliau tetap wafat seperti nabi-nabi lainnya. Dalam Islam, tidak ada manusia yang hidup abadi di dunia. Keabadian bukan hadiah fisik, tapi kehidupan di akhirat. Dan itu menunjukkan perbedaan cara pandang yang sangat dalam antara mitologi dan wahyu. Jadi kalau kita tarik garis besar, persamaannya ada di struktur cerita. Banjir besar, hafal, penyelamatan, gunung, dan awal yang baru. Tapi fondasinya berbeda. Satu berdiri di atas konsep banyak dewa dengan dinamika internal mereka. Yang satu berdiri di atas tauhid, yaitu satu Tuhan, satu kehendak, satu keputusan yang adil. Dan disitulah nilai untuk kisah Nabi Nuh dalam tradisi Islam. Bukan sekedar cerita bencana, tapi kisah tentang dakwah yang panjang, tentang kesabaran luar biasa, tentang ujian keimanan, dan tentang keadilan ilahi. Menariknya lagi, kisah banjir besar juga muncul di banyak peradaban lain, termasuk dalam mitologi Yunani dengan kisah Dewa Kalion. Dan itu yang akan kita bahas di bagian berikutnya. Dalam mitologi Yunani, ada satu kisah tentang banjir besar yang melibatkan tokoh bernama Deukalion dan istrinya, Pirha. Kisah ini berpusat pada keputusan dewa tertinggi Yunani, yaitu Zeus. Dalam cerita Yunani, Zeus melihat bahwa manusia sudah rusak secara moral. Kejahatan merajalela, manusia jadi brutal, tidak bermoral, bahkan tidak menghormati para dewa. Singkatnya, dunia sudah kacau. Dan Zeus memutuskan, cukup. Ia akan menghancurkan umat manusia dengan banjir besar. Kalau kita perhatikan, motif ini sekilas mirip dengan kisah Nabi Nuh. Ada hukuman ilahi, ada keburukan moral tentang manusia. Ada keputusan untuk mengakhiri sebuah generasi, tapi tentu fondasinya berbeda. Di tengah rencana penghancuran itu, Deukalion yang dikenal sebagai sosok saleh dan taat kepada para dewa mendapat peringatan. Ia dan Pirha diperintahkan membuat semacam kapal atau peti besar untuk menyelamatkan diri. Lalu banjir pun datang. Air menenggelamkan hampir seluruh umat manusia. Gunung-gunung tertutupi oleh air. Peradaban lenyap. Dan seperti kisah Nabi Nuh, hanya sedikit orang yang selamat. Deukalion dan Pirha mengapung selama beberapa hari, sampai akhirnya kapal mereka berhenti ketika air mulai surut. Dunia lama hilang, dunia baru menunggu. Nah, bagian ini yang paling unik. Setelah banjir selesai, Deukalion dan Pirha bingung. Mereka adalah dua manusia terakhir. Bagaimana cara memulai kembali umat manusia? Mereka lalu meminta petunjuk kepada para dewa, dan jawaban yang mereka terima sangat simbolik. Melemparkan tulang dari ibu mereka ke belakang. Awalnya membingungkan, tapi kemudian mereka memahami bahwa yang dimaksud adalah batu karena ibu diartikan sebagai ibu pertiwi atau bumi. Mereka pun melempar batu ke belakang, dan ajaibnya batu yang dilempar Deukalion berubah menjadi laki-laki. Batu yang dilempar Pirha berubah menjadi perempuan. Dari situlah manusia diciptakan kembali. Dalam mitologi Yunani, simbolik banget. Kalau kita tarik benang merahnya, ada beberapa kesamaan. Hukuman ilahi karena keburukan moral manusia. Banjir besar sebagai alat penghancuran. Hanya sedikit orang yang selamat. Awal baru bagi umat manusia setelah bencana. Struktur ceritanya terasa familiar, seolah-olah banyak peradaban menyimpan memori tentang bencana besar yang mengubah dunia. Tapi perbedaannya juga jelas. Pertama, sistem kepercayaannya politeistik. Dalam mitologi Yunani, keputusan banjir datang dari Zeus sebagai dewa tertinggi, tapi tetap dalam sistem banyak dewa. Sementara dalam kisah Nabi Nuh, keputusan datang dari satu Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada konflik antar dewa, tidak ada drama rapat langit. Kedua, proses penciptaan ulang manusia. Dalam Islam, umat manusia berlanjut dari orang-orang yang selamat di dalam bahtera. Prosesnya biologis, alami, manusiawi. Sedangkan dalam mitologi Yunani, penciptaan ulang bersifat simbolik dan magis. Batu berubah menjadi manusia.
Artinya, pendekatannya lebih mitologis dan puitis. Yang menarik untuk kita renungkan, kenapa kisah banjir besar muncul di banyak peradaban. Mesopotamia punya Utnapishtim, Yunani punya Deucalion, tradisi Abrahamik punya Nabi Nuh. Apakah ini kebetulan? Atau memang ada peristiwa besar dalam sejarah kuno yang membekas kuat dalam ingatan kolektif manusia? Buat kita sebagai audiens Indonesia ini menarik banget, karena kita jadi bisa melihat bahwa kisah Nabi Nuh bukan cuma berdiri sendirian. Ia hadir dalam landscape peradaban dunia, tapi dengan satu perbedaan mendasar. Dalam Islam, kisah ini bukan sekedar mitos atau legenda simbolik. Ia adalah bagian dari wahyu, bagian dari pelajaran moral, bagian dari sejarah kenabian. Bukan hanya cerita tentang air yang naik, tapi tentang iman yang diuji, tentang kebenaran yang ditolak, dan tentang bagaimana sebuah dunia bisa berakhir lalu dimulai kembali. Tradisi banjir dalam peradaban lain, karena ternyata kisah banjir besar bukan cuma ada di Timur Tengah atau Yunani. Ia muncul di berbagai penjuru dunia, dari India sampai Cina, sampai benua Amerika. Dan ini bikin kita bertanya, kok bisa ya? Pertama, kita mulai dari India. Dalam tradisi Hindu, ada kisah tentang seorang tokoh bernama Manu. Diceritakan bahwa suatu hari, Manu menemukan seekor ikan kecil yang meminta perlindungan. Ikan itu ternyata adalah jelmaan dewa yang memperingatkannya tentang banjir besar yang akan datang. Manu diminta membuat kapal. Ketika banjir datang, ia selamat bersama benih kehidupan. Setelah air surut, Manu menjadi leluhur umat manusia. Sekilas terasa familiar kan? Ada peringatan, ada kapal, ada banjir besar, ada awal yang baru. Sekarang kita geser ke Cina kuno. Dalam legenda Tiongkok, ada kisah tentang banjir besar yang berlangsung sangat lama dan menghancurkan daratan. Salah satu tokoh yang terkenal dalam tradisi ini adalah Yu the Great. Berbeda dengan kisah Nabi Nuh yang fokus pada penyelamatan melalui bahtera. Cerita di Cina lebih menekankan pada usaha mengendalikan banjir. Yu tidak melarikan diri. Ia bekerja keras membangun sistem kanal dan irigasi untuk mengatasi air yang meluap. Di sini, banjir bukan hanya hukuman ilahi, tapi juga tantangan alam yang harus ditaklukkan. Tetap saja intinya sama, banjir besar, perubahan dunia, dan awal yang baru. Sekarang kita menyeberang jauh ke benua Amerika. Dalam tradisi suku Maya, ada kisah dalam kitab kuno mereka, Popol Vuh. Dikisahkan bahwa para dewa pernah menciptakan manusia, tapi ciptaan itu gagal, tidak menghormati para dewa. Lalu datanglah kehancuran besar, termasuk hujan deras dan bencana yang memusnahkan generasi tersebut. Dalam beberapa tradisi penduduk asli Amerika Utara, juga ada cerita tentang banjir besar yang hanya menyisakan sedikit manusia yang selamat di atas rakit atau perahu. Lagi-lagi polanya mirip. Manusia rusak, banjir datang, sedikit yang selamat, dan dunia dimulai kembali. Sekarang kita berhenti sejenak. Coba pikirin ini. Para antropolog mencatat bahwa lebih dari 200 budaya di seluruh dunia memiliki cerita tentang banjir besar. 200 dari wilayah yang secara geografis terpisah ribuan kilometer, dari peradaban yang tidak saling terhubung di masa kuno, tapi punya pola cerita yang hampir sama. Apakah ini kebetulan atau ada sesuatu yang lebih besar? Ada beberapa kemungkinan yang sering dibahas. Pertama, bisa jadi ini adalah memori kolektif tentang bencana alam besar di masa prasejarah. Mungkin mencairnya es di akhir zaman es yang menyebabkan kenaikan permukaan laut drastis. Bencana seperti itu pasti membekas kuat dalam ingatan manusia. Dan ingatan itu diwariskan dari generasi ke generasi dalam bentuk cerita. Kedua, dalam perspektif keimanan, ini bisa dipahami sebagai jejak sejarah bersama umat manusia. Bahwa memang pernah terjadi peristiwa besar yang menjadi titik balik peradaban. Dan kisah itu menyebar, berubah bentuk sesuai budaya masing-masing. Narasinya bisa berbeda, detailnya bisa berbeda, nama tokohnya bisa berbeda,
tapi intinya sama. Ada peringatan, ada kehancuran, ada sedikit yang selamat, dan ada awal yang baru. Buat kita sebagai audiens Indonesia yang hidup di negeri rawan bencana, kisah-kisah ini terasa dekat. Karena kita tahu bagaimana dahsyatnya air. Kita tahu bagaimana alam bisa berubah dalam hitungan jam. Dan mungkin itu juga sebabnya kisah banjir besar selalu terasa relevan. Bukan cuma sebagai cerita lama, tapi sebagai pengingat bahwa manusia, sehebat apapun teknologinya, tetap kecil di hadapan kekuatan alam. Dan lebih dari itu, kisah-kisah ini selalu membawa pesan moral bahwa kehancuran bukan cuma soal air, tapi soal perilaku manusia. Jadi sekarang pertanyaannya kembali ke kita. Apakah semua ini hanya kebetulan budaya atau jejak sejarah bersama umat manusia? Jawabannya mungkin tergantung dari sudut pandang kita. Tapi satu hal yang pasti, ketika cerita yang sama muncul di ratusan peradaban berbeda, itu bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh. Dan mungkin disitulah letak kekuatan kisah Nabi Nuh. Ia bukan hanya bagian dari satu tradisi. Ia berdiri di tengah percakapan besar peradaban manusia tentang kehancuran dan harapan yang baru. Dari Nabi Nuh ke Utnapishtim, ke Deucalion, ke Manu, ke berbagai kisah dan pencuru bumi, kita melihat satu pola yang sama, yaitu manusia, peringatan, kesombongan, banjir, dan awal yang baru. Seolah-olah dunia ini pernah mengulang satu pelajaran besar yang sama. Dan mungkin pertanyaan terpentingnya bukan lagi apakah banjir itu benar terjadi, tapi apakah kita belajar sesuatu darinya? Karena kalau kita jujur, tantangan manusia hari ini tidak jauh berbeda. Kesombongan teknologi, kerusakan moral, ketimpangan sosial, kerusakan lingkungan. Bedanya cuma satu. Hari ini kita merasa lebih modern, padahal secara esensi, ujian iman dan moral tetap sama. Kisah Nabi Nuh bukan cuma cerita tentang air yang naik, tapi tentang kesabaran yang luar biasa, tentang berdakwah meski ditolak, tentang tetap teguh meski sendirian, tentang membangun bahtera bahkan ketika orang lain menertawakan kita. Dan mungkin sekarang pertanyaannya jadi sangat personal. Apa bahtera kita hari ini? Apa yang sedang kita bangun untuk menyelamatkan diri dan keluarga kita? Iman, ilmu, karakter. Karena sejarah menunjukkan satu hal. Ketika peringatan datang dan diabaikan, keputusan akhirnya tidak bisa ditunda. Kalau kamu menikmati pembahasan seperti ini, kisah para nabi, sejarah peradaban, perbandingan lintas budaya yang jarang dibahas secara santai tapi tetap berbobot, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya. Karena di channel ini kita akan terus membahas kisah-kisah besar yang membentuk dunia dengan sudut pandang yang lebih dalam dan relevan buat kita hari ini. Tulis juga di kolom komentar, menurut kamu, apakah kisah banjir besar di berbagai belahan dunia ini cuma kebetulan atau jejak sejarah bersama umat manusia? Sampai ketemu di pembahasan berikutnya, hanya di Kata Dunia.